Kasus dugaan bocah 13 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban salah tangkap dan pemukulan oleh oknum polisi viral di media sosial. Pihak kepolisian pun memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Warga Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban salah tangkap kepolisian. Kasus ini sempat viral di media sosial. Pihak keluarga pun mengaku anaknya menjadi korban salah tangkap dan dianiaya. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan pun angkat bicara. Menurut penyelidikan Ditpropam Polda Sulsel, kejadian ini bermula saat polisi membubarkan tawuran antar kelompok di kawasan pelelangan ikan Kota Makassar yang terjadi pada Jumat dini hari. MF beserta 3 orang lainnya yang berada di lokasi tawuran lari saat melihat petugas sehingga diamankan. Saat tiba di Mapolsek Bontoala, MF mencoba kabur. Polisi pun mencegahnya dengan menarik badannya, namun tangan petugas mengenai wajah bocah itu. Peristiwa itu berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kejadian perkelahian antar kelompok di Kecamatan Bontoala. Nah, kemudian setelah itu diresponlah oleh anggota Polsek untuk menuju ke TKP. Nah, pada saat sampai di TKP, kemudian dilakukan pembubaran oleh anggota. Nah, ada beberapa anak muda lari, kemudian dikejar. Akhirnya diamankanlah 3 orang. Nah, dari 3 orang yang anak yang dibawa ke kantor ini, kemudian pada saat diturunkan di kantor, 1 orang anak ini mau berontak, langsung mau melarikan diri. Nah, pada saat itu secara spontan, anggota yang memegang anak tersebut langsung berusaha berupaya lagi untuk menangkap kembali. Tapi pada saat mengajukan tangan untuk menangkap, kemudian terkena kepalanya. Ini yang membuat akhirnya seakan-akan bahwa dipukul. Jadi klarifikasinya sebenarnya anak ini tidak dianiaya. Kasus dugaan bocah jadi korban salah tangkap ini masih bergulir di Propam Polda Sulawesi Selatan. Propam telah memeriksa sejumlah saksi seperti korban dan keluarganya, serta petugas kepolisian yang bertugas saat mengamankan MF. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Lebih lanjut mengenai dugaan salah tangkap terhadap anak usia 13 tahun di Makassar, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif, bagaimana sebenarnya dugaan penganiayaan yang dialami oleh korban ini? Iya, Antotisa dan Humil, saya benar sekali beberapa hari ini di Makassar, Sulawesi Selatan memang dilihatkan dengan adanya postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa ada salah seorang remaja inisial MF yang masih berusia 13 tahun menjadi dugaan korban salah tangkap oleh aparat kepolisian. Di postingan di media sosial tersebut menyebutkan bahwa si korban sebenarnya menuju ke pelelangan ikan, namun kemudian korban melihat ada sekelompok pemuda yang dikejar oleh aparat kepolisian, dan pemuda ini adalah pelaku-pelaku tawuran yang memang kerap terjadi di wilayah Polsek Bontoala tersebut. Nah, si korban kemudian ikut lari dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Ini kemudian mencuat karena sebelumnya di pihak keluarga menyebutkan bahwa si MF ini adalah korban salah tangkap yang kemudian ada luka lebam di bagian mata dari si korban. Namun untuk mengetahui seperti apa cerita sebenarnya atau kronologi dari peristiwa ini, saat ini sudah bersama dengan kami Kabid Humas Polda Sulsel, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat petang, Pak. Selamat sore. Pak, ini ramai nih Pak di media sosial bahwa ada korban salah tangkap masih 13 tahun inisial MF yang ada luka lebam di bagian mata. Sebenarnya seperti apa? Apa benar ini salah tangkap kah? Ataukah ternyata memang ini si MF adalah pelaku tawuran yang biasa terjadi di Bontoala ini, Pak? Iya, dengan adanya postingan di medsos itu, kita juga agak miris melihat tulisannya ya. Karena saya rasa di zaman sekarang ini nggak ada polisi yang sampai berbuat keras seperti yang ditulis di postingan itu. Nah, jadi ini saya klarifikasi bahwa sebenarnya kejadiannya berawal dari adanya peristiwa tawuran yang terjadi pada malamnya, di mana jam 3 malam itu ada informasi dari masyarakat bahwa ada perkelahian antara kelompok masyarakat di daerah Bontoala.
kemudian anggota Polsek turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan terhadap tawuran tersebut. Nah, dari upaya yang dilakukan anggota Polsek, kemudian dilakukan pembubaran, dan akhirnya dilakukanlah penyisiran terhadap anak muda yang melakukan tawuran tersebut. Akhirnya diamankanlah 3 orang anak ini yang memang umurnya masih belasan. Nah, kemudian dibawa oleh anggota ke Polsek. Namun pada saat diamankan, salah satu dari anak ini mencoba berontak dan melepaskan diri. Nah, pada saat melepaskan diri itu, spontan petugas yang membawanya itu berusaha menangkap kembali dengan mengayunkan tangannya. Pada saat diayunkan tangan inilah akhirnya terbentur ke area sekitar matanya, ya itu, sehingga akhirnya ada sisa lebam di situ. Nah, jadi klarifikasinya sebenarnya itu bukan dianiaya, tapi karena memang kena tangan pada saat dilakukan pengamanan secara tidak sengaja. Gitu. Pak, ini kan kemudian sudah sampai ke Propam nih Pak, untuk Propam untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, apakah memang benar-benar ada dugaan Pak, dugaan mengarah ke salah tangkap sampai diperiksa, sampai anggota kemudian oknum anggota kemudian diperiksa oleh Propam Pak? Iya, jadi pada prinsipnya secara umum tugas kita ini kan memang harus sesuai dengan prosedur. Nah, beberapa informasi yang didapat oleh petugas, kemudian adanya informasi anak yang kena pukul, otomatis langsung Propam turun ke lapangan untuk mengecek apakah memang ada kesalahan dalam prosedur dan langkah yang dilakukan oleh petugas. Nah, ini juga walaupun ini ada hal yang tidak disengaja terjadi, namun untuk melapis kejadian ini, kita akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh anggota Polsek tersebut. Pak, ini kan si korban sudah di rumah, sudah dipulangkan ke orang tua. Nah, dan kondisinya adalah masih ada luka lebam di bagian pelipisnya, Pak. Apakah artinya ketika si korban sudah di rumah, artinya ini kasus sudah ditutupkah atau masih ada pemeriksaan yang tetap dilakukan polisi, Pak? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa setiap tugas kita ini memang harus sesuai dengan prosedur. Nah, dengan adanya informasi, adanya kejadian miss tersebut juga, ini merupakan indikasi untuk melakukan penelitian apakah langkah yang dilakukan oleh petugas di sana sudah sesuai prosedur atau tidak. Nah, apabila memang kita cek dan nanti ada kesalahan prosedur, pasti kita akan proses nantinya. Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak prosedur penangkapan ketika ada kondisi-kondisi seperti yang Bapak sebutkan tadi, tawuran, seperti apa prosedur yang harus diterapkan oleh anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan, Pak? Iya, prinsip utama apabila memang terjadi permasalahan Kamtipmas, otomatis kan kita berusaha untuk meminimalkan terjadinya korban jiwa. Nah, untuk itu langkah yang dilakukan apabila ada tawuran, otomatis membubarkan dulu tawurannya. Nah, kemudian pada saat itu apabila memang ada situasi memungkinkan, dilakukanlah upaya untuk menegakkan hukum. Karena memang dari tawuran yang terjadi ini kan disebabkan oleh penyebab-penyebab yang akhirnya terjadi permasalahan Kamtipmas. Otomatis setelah mengamankan mungkin kerawanan korban jiwa, kemudian dilakukanlah pengamanan untuk menangkap pelaku-pelakunya. Nah, inilah tahapan yang dilakukan oleh anggota pada saat bertugas tadi malam. Tetapi ini pun tetap akan kita cek detail-detail daripada pelaksanaan tugas tersebut. Baik, terima kasih Pak Kabid atas informasinya. Anda dan saya tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Sulsel, dan tentunya proses penyelidikan terhadap dugaan kasus salah tangkap ini masih akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk sementara, demikian dapat kami kabarkan dari Makassar, kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi. Balita korban pencekokan miras oleh 2 remaja di Luwu, Sulawesi Selatan didampingi orang tua dan polisi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi.